Jika pertambangan memang dibutuhkan, seharusnya SOP, UKL, dan UPL-nya harus dilaksanakan sesuai sistem. Atau jangan ada aktivitas pertambangan, atau berantas cukong-cukong yang konon katanya mendapat persenan dan keuntungan dari kegiatan pertambangan. Sedangkan bagi masyarakat, debu dan kebisingan saja sudah sangat merugikan. Ya, saya selaku warga sini juga mengeluhkan untuk tanah ini, Mas. Karena dulunya tanah ini itu subur, Mas. Ditanami pun nggak kayak gini. Dan sekarang tanahnya tandus. Bahkan penghasilan untuk petani sini kurang. Untuk keselamatan, kesehatan, dan ekosistem, ada banyak yang harus diperhatikan dari pra, operasi, sampai pasca penambangan. Tahu-tahu dari perorangan yang punya tanah di depan, yang luasnya mungkin minimal hampir 1 hektar, mungkin bisa dikatakan 1 hektar lebih, itu sudah langsung dikeruk. Dari pihak lingkungan, nak gonaku ora tak etutno, posisiku wis ning dhuwur. Aku bahaya, terancam suatu saat ada musim hujan atau mungkin musim angin. Jauh sebelum undang-undang pertambangan, musyawarah adalah bentuk etika dasar atas sebuah kebijaksanaan. Apakah etika itu ada dalam pemerintah setempat selaku narahubung warga dan pihak tambang? Dulu ada pertemuan dari tokoh masyarakat kita, itu tuntutan dari warga seperti itu, Mas. Lingkungan atau warga minta tuntutan dana retribusi. Nah, di situ dijanjikan ada pertemuan langkah berikutnya. Nah, tapi ternyata itu semua nggak terlaksana. Jangankan retribusi, pertemuan yang kedua kali untuk dipertemukan dari pihak tim atau pihak perangkat desa dan warga itu pun tidak terlaksana. Seperti itu kejadiannya. Sedangkan dulunya itu dari tokoh masyarakat kita menerangkan atau ngasih informasi, katanya masalah untuk jalan ya, Mas. Untuk jalan itu yang awalnya baik, setelah direnovasi dari pihak tambang atau di pengeruan atau dibekerjai sama pihak PT, kembali baik, lebih baik. Nah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan komitmen di forum itu. Terus saat ini dari warga RT 2 khususnya itu sami berkeluh kesah. Intinya kok hasilnya ini toh gak sesuai program-program sing dulu tersampaikan dari tokoh masyarakat kita, seperti itu. Sedangkan kompensasi dalam bentuk materi yang notabene sangat jauh dari tanda kutip ganti rugi saja diabaikan. Lalu, bagaimana dengan kewajiban memberikan hak dan relokasi, reklamasi, dan kewajiban ganti rugi lainnya? Ya, ini tentang relokasi, Mas. Ya, sebenarnya itu emang saya sangat diberatkan dengan relokasi yang ada karena tidak sesuai dengan perjanjian dari pihak PT kepada saya dan sekeluarga intinya. Lah, tidak 100%. Lah, bahkan saya mendapat kerugian itu 15 sampai 16 jutaan untuk mendanai rumah itu bisa berdiri lagi. Karena menunggu kepastian dari pihak PT itu tidak ada kepastian. Lah, karena apa saya mendanai itu biar bisa ditempati lagi, karena awal mulanya saya tidurnya di seperti ini biar cepat bisa tidur di rumah yang nyaman, bisa ditempati lagi. Saya bahkan bingung untuk mengadu itu ke siapa. Nah, dari perangkat desa itu tidak ada respon, dari
siapa itu tidak ada respon dari pengamanan kepolisian atau apa, itu tidak ada respon. Sebenarnya gini Mas, kalau saya sendiri yang merasakan itu nggak apa-apa. Lah saya melihat ada yang direlokasi itu kok yuk sama seperti yang saya rasakan. Nah itulah saya itu gimana Mas, merasa iba tapi mau mengadu itu yuk ke siapa lagi ya, bingung lagi gitu loh. Penataan kembali soal penghijauan itu nggak ada. Jadi pemilik lahan itu harus membayar lagi ke pihak PT atau operator. Saya juga nggak begitu tahu, tapi yang jelas itu membayar ke pihak situ agar tanahnya itu bisa ditanami tumbuhan kembali dan tanami seperti jagung dan padi itu harus membayar lagi. Jadi kalau petani di sini mau tanahnya kembali subur, itu ya harus membayar lagi supaya tanahnya bisa gembur. Merubah narasi intimidasi dan arogansi dengan menciptakan keadaan yang terhimpit lubang galian yang dalam, menjadi seolah-olah warga yang merelakan lahan dan huniannya untuk dijadikan lauk pauk cukong tambang. Itu adalah bentuk mengorbankan kehidupan yang akan datang untuk ketamaan hari ini. Dari prinsip saya pribadi dan keluarga itu tidak mau susah-susah. Karena apa? Kita itu untuk melestarikan alam, bukan untuk merusaknya. Ya, terus terang efeknya sekarang kita mengetahui semualah. Curah hujan susah, malah belum ada hujan di sini bulan ini. Padahal di sekitar Meringkil itu sudah terjadi hujan yang begitu hebat. Termasuk di Ngawi Kota juga sudah, di sini belum. Di samping itu juga karena apa? Soal intimidasi memang betul sudah ada intimidasi di belakang, di depan, di sebelah barat sudah. Cuman jalan itu loh, itu belum dibikinkan. Karena saya itu, istri saya yang mendesak Krubeko itu harus dibuatkan, baru dibuatkan seperti itu yang Anda sekarang saksikan gitu. Lagi pula itu ya, terus segi efek sampingnya ya bukan hanya itu, soal batas juga ada. Yang sebelah utara itu loh rumah, itu kan batas dari punyaan Mbah Sipin itu banyak itu yang terkeruk oleh Bego, mengajukan denda yang sebanyak 7 juta. Sampai sekarang pun nggak ada hasilnya gitu. Dengan kerso relokasi gitu. Ya itu sudah, tapi nggak arogan, cuman pembujukan secara halus. Masuk ke rumah saya, menjanjikan rumah ini mau dijadikan bikin herbal semua gitu. Tapi jawaban dari istri saya tetap kukuh tidak mau gitu. Karena apa? Terus terang pemindahan itu kan susah Mas. Rumah dihancurkan, kemudian ada kewan seperti sapi itu, terus menanti dalam posisi ini jadi untuk dihuni kan lama, bukan sebentar gitu. Yang dipikirkan soal itunya gitu. Di rumah sebelah itu kan direlokasi, tapi dia tuh malah tambah dana, sapinya terjual, katanya janjinya nggak pas gitu loh, tidak ada kasihan dari mana dikasih, enggak ada, tidak ada santunan dari LSM manapun, nggak ada gitu. Di sini adalah pembodohan atas kesadaran warga, di mana seolah-olah akses jalan umum adalah akses armada tambang.
Pembodohan ini menjadikan warga sebagai tamu di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini jaringan untuk tambang itu nggih pancen nggih gunung, tapi hawane sejuk, nak adem siang, kan kayon-kayon kata. Lah sinare ngenten tambang padang jinggrang teng wingking griyane panas. Selain niku nah mboten ditenggani pengeduke niku Mas. Nggih kalian petani ini kirang marem saya mboten didamelaken tahen dadi kantun galih to. Kula niku lho ajeng damel pengijuan mawon rekoso. Saya kantun galih. Reboisasi. Reboisasi bukan hanya tentang penghijauan, tapi juga anak cucu kelak. Karena kesejukan juga mempengaruhi bahwa sadar generasi atas luasnya cara berpikir, sudut pandang, juga ketentraman. Dari tambang ini harusnya ada penghijauan kembali biar alam ini seimbang. Jadi kalau ada penghijauan kembali ada hujan, angin deras, itu enggak efek ke rumah-rumah di kampung sini. Terus ada saat musim kemarau seperti ini, udara enggak begitu panas dan membawa hawa sejuk ke pemukiman sini. Ajrih mungkin enten angin kan sekitarnya dereng enten wit-witane ngoten niku. Nggih otomatis nggih sering gendeng niku sering nglorat-nglorat niku nggih. Angger pas Jawa angin ngoten niku. Malah setiap Jawa niku gendeng selalu nglorat. Gendeng niku selalu nglorat mawon. Ini angin terus sing rugi sinten gak yo nggih tiyang ngeten iki, lingkungan ngeten iki. Wong tiyang cilik gendeng niku nek mboten enten gantine nggih. Teng pundi nek pados. Kalau reboisasi itu lanjut dan berkelanjutan. Jadi kalau alat-alat beratnya itu beralih ke tempat lain, itu penghijauan harus segera diberikan. Untuk armada penggalian, armada flash atau armada tambang yang parkirnya itu tidak sportif, itu sangat sekali mengganggu aktivitas warga. Karena apa? Armada yang parkir berserakan itu menutup jalan, akses jalan, sedangkan warga mau lewat aktivitas itu tidak bisa. Ratusan niku terasa ajeng dibangun sae, tapi kenyataannya malah mboten luwih sae, malah luwih jelek. Ngoten. Padahal ndek riyen niku sederenge dibongkar niku radosane ratane niku sae, malah sakniki dibangun malah elek. Mboten kasine PT enggak bertanggung jawab sepenuhnya. Badan jalan itu juga Mas, kadang itu pagi itu sangat ngeri banget Mas kalau parkir. Itu sangat ngeri. Bahkan saya ini bingung Mas, sudah dikorbankan dari relokasi, terus dikorbankan dari akses jalan di depan saya itu sangat bingung, mau lewat aja bingung Mas. Akses jalan umum adalah salah satu hal yang paling vital dalam kegiatan pertambangan. Kelumpuhan akses jalan utama sama saja mematikan perekonomian warga secara tidak langsung. Itu gini Mas, sebenarnya sudah lama. Dari semua warga, sebagian warga besar ya, khususnya RT 2 itu inginnya menyampaikan, mengadu, tapi nggak tahu pada siapa mengadu. Nah, dari tokoh masyarakat kita yang dulu menjajakan seperti itu, dikasih informasi dari warga, itu jawabannya begini, nanti saya sampaikan ke pihak Flash, tapi ditunggu sampai mungkin hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, hasilnya apa? Nggak ada, ya nihil. Ada visi misi dulu mau menutup tambang,
itu ada visi misi seperti itu. Lah ternyata sampai sekarang itu saya dengar-dengar itu izinnya nggak diperpanjang itu loh Mas. Ya saya duga mungkin ada yang dibilang ilegal atau apa itu loh Mas, tidak berizin. Nggih kan celak iki biku kan nggih berisik kok Mas otomatis. Nggih kena dalu niku ngelas nopo niku atas sewengi utuh kadang-kadang niku mboten prei. Dang-dong berisik. Terus nek siang niku wayahe tiyang istirahat niku nggih berisik nggih ngoten niku nah. Terus debu niku nggih coki siang nggih digi mriki niki debu niku. Nggih mboten wayahe wong istirahat, wayahe anu ngoten niku nggih berisik ngoten niku lah. Selain akses warga, seharusnya warga setempat mendapat keutamaan dalam rekrutmen tenaga tambang dan pertambahan pendapatan warga dengan memanfaatkan adanya kegiatan pertambangan. Karena selain kompensasi dan retribusi, kemakmuran warga di lingkungan tambang harus terjamin. Meskipun itu semua tidak akan sebanding dengan dampak penambangan ngawur dan arogan ini. Niki ngeten nggih Mas. Yang jelas kaitannya dari pihak warga dan pihak tim itu saat ini terjadi problem atau pro kontra. Amargi napa zaman semonten niku pihak tim tambang sama warga niku gadah kesepakatan sing kaitannya kesalahan dari pihak tambang penggali kedalaman niku warga menuntut untuk minta ditalut. Itu ter-ACC zaman semonten disepakati dari pihak tambang. Terus sampai saat ini itu tidak terlaksana. Saya dan teman pernah mencoba untuk menindaklanjuti lapor ke kantor. Nah, di kantor itu tidak ada jawaban positif. Kaitannya cuma diulur-ulur. Dari warga itu minta tuntutan yang dari dulu sudah ter-ACC atau disepakati untuk segera dilaksanakan. Tuntutan warga untuk mengondisikan parkir itu yang positif, mungkin tidak mengganggu aktivitas warga yang mau aktivitas. Unek-unek lingkungan mriki, masyarakat mriki. Dengan adanya PT niki harusnya kan janjine kan lingkungannya ki digawe lebih baik, tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Terus lingkungan ki waune jirine arep digawe apik, dalan-dalan malah saya ewoh gak menak. Terus kaya tanah-tanah anu niku oleh ngeduk niku enggak rata, saloke jerut, itu membahayakan. Soalnya kan dekat perumahan, enak sing dikeruk sampai jeruk, dalam iki, maksudnya terlalu dalam, jadi ini bahaya. Bocah-bocah kan sering, maksudnya dekat perumahan, dekat anu kan banyak anak-anak toh Pak, dan itu kan jadi ini bahaya, nek terlalu dalam lah ngeruk. Janjinya jire digawe apik, lingkungannya roto, tapi kenyataannya gak sesuai karo sing dijanjekno. Kan niku PT mboten gadah patokan, harusnya kan segini. Tapi niku kok mboten tetangga tetap tasih dikeruk mawon. Terus yang mriki niku angger nyambut damel kan nggih tepih-tepih Pak. Tetese mboten saged nyambut damel. Soale nggih ragosane ragusan ngoten niku. Nggih sing rugi nggih tiyang ngeten iki melih, yang cilik-cilik ngeten iki. Secara tegas kami sampaikan untuk pihak tim, pihak tambang itu segera melaksanakan kesepakatan yang dulu telah terjadi. Kalau bisa ya oknum-oknum itu diberantas gitu aja loh Mas. Ya kalau bisa, kalau ada mau direlokasi itu harus ada hitam di atas putih lah Mas. Gitu. Jangan cuman kata-kata. Kalau kata-kata itu mungkin materai nggak payu Mas. Kalau bisa dipercaya, seharusnya harus pakai materai. Itu mungkin kalau kita menuntut lebih kuat, gitu aja.
untuk orang yang sebelum saya alami, yang belum digaruk oleh BG itu, saya mohonlah lestarikan alam. Karena apa? Alam itu posisi kehidupan kita tergantung alam, bukan alam tergantung manusia. Kita ini tergantung alam kehidupannya, dan kesononya itu kita akan aman, gitulah. Cukup sekian saja gitu. Kemana jika ketetapan dikhianati, jika ibu diingkari, jika bukit tak lagi tinggi, jika ibu tak lagi suci, kemana? Jika tak ada lagi rumah melati, jika tak ada lagi kita berhati, kemana anak-anak itu nanti? Kemana? Udara terasa sesak campur misi, pepohonan tumbang tersapu roboh, samudra pecah-pecah di perkusa sampah, gunung tak punya ujung, air hujan berasa anyir, awan berbentuk skandal, manusia retak budinya. Kartara